Oke, tadi udah lihat siapa bintang tamu gua hari ini. Ini suatu kehormatan banget bahwa beliau bisa hadir di Outframe yang ya sebenarnya sih sederhana aja sih. Mbak Meli Darsa, tepuk tangan buat Mbak Meli Darsa. Thank you loh Mbak, udah mau mampir jauh-jauh. Tadi habis ada kegiatan di Bogor, langsung meluncur ke Jakarta. Aduh saya gak enak ngundangnya. Jauh banget datangnya. Biasanya bintang tamu saya rumahnya gak begitu jauh gitu. Rumahnya saya di Jakarta juga, cuman tadi pagi mau ada kegiatan di Kota Bogor aja. Tapi aku yang malah terima kasih udah diundang ke sini, luar biasa buat saya. Pengalaman baru nih. Jadi ya thank you ya. Iya jadi kemarin tuh aku sempat ngebaca profilnya Mbak Meli juga gitu kan. Bahwa emang fokus banget ya bahwa di dunia hukum. Terus juga mengenai perempuan gitu. Nah sebenarnya yang pengen aku obrolin di sini, aku sebenarnya pengen belajar sih lebih mengenal bagaimana sih hukum itu gitu. Bagaimana sih tentang perempuan? Siapa tahu dapat ujangan, abisin dapat jodoh, ya kan? Amin. Amin. Kalau memang pengen dapat jodoh, kalau memang masih happy sendiri juga nggak apa-apa. Oh. Umur sih ya masalahnya. Iya, kalau laki-laki mah nggak ada batas usia karena kan secara umum kan nggak ada batas biologis ya. Jadi sebenarnya kalau memang nggak tepat ya jangan dipaksa. Tapi Mbak, masalahnya banyak teman-teman saya ngomong gini, nanti bayangin ya, umur nih sekarang 33. Terus nanti punya anak misalnya nikah 34 atau 35. Nanti umur 10 tahun anak lagi aktif-aktifnya, umur situ udah 45. Terus jadi kepikiran, jadi pressure buat saya jadinya. Terserah aja sih. Tapi kalau aku bilang sih you just do yang nyaman untuk kamu. Karena orang kan beda-beda. Yeah. 45 tahun sih masih muda lagi. Saya 56 tahun kayak begini coba. Bohong. Benar, 56 tahun. Masa sih 56? Iya, saya lahir 66 ya. You don't think so? I look ya, makanya saya bilang I could be his mother. Makanya aku bilang kayak tahunya gak ada yang seumur saya ya di sini, gak apa-apa ya. Tapi kita masih cool. Sebentar, saya pikir mungkin umur Mbak itu baru 44, 45. Mana mungkin punya anak 30 tahun, emang nikahnya umur berapa? Iya juga ya. Aku bukan termasuk yang percaya menikah terlalu dini. Nanti kita bisa bahas tentang itu ya. Iya, oke. Ini aku jadi manggil Mbak Pak Ibu ya. Enggak, demi Allah gue pikir kayak, karena kita cari di Google kayak umurnya berapa, nggak tahu segala macam. Ya mungkin Mbak kali ya, karena kalau dilihat dari fotonya ini nggak ibu-ibu banget, kayaknya nggak jauh-jauh banget, mungkin 44, 45, 46 Jadi anak-anak saya, my children keep me young. And saya juga karena terus terang kan memang aktif di UI dengan alumni. Lalu siap tahun juga pasti ada fresh grad masuk. Jadi saya memang dealing dengan young people all the time. Jadi nggak masalah. Itu ya yang ngebuat awet muda juga. Mungkin karena happy juga, happy life. Ya itu yang paling penting. Happy, bersyukur. Lalu kemudian juga memang masih banyak semangat ya. Itu sih kalau masalah kelihatan muda itu kan orang lihatnya seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya tahu sih udah hidup 56 tahun. Jadi tahulah ada something yang udah nggak cocok lah untuk usia kita. Tapi masih berjiwa muda, masih bisa bicara lah sama orang-orang muda dan masih relevan. Saya rasa kita jadi orang harus jadi relevan ya, bukan masalah. Setuju. Mbak, aku jadi Mbak apa Bu? Mbak aja kali ya. Enggak apa-apa. Mbak aja. Karena saya memang sama di lingkungan UI juga selalu dipanggilnya Mbak Meli kok. Mbak Meli kepada semua orang. Gitu. Ya oke. Mbak, aku kan sempat ngelihat nih profil pendidikan Mbak. Sebenarnya aku agak mental breakdown nih. S-nya banyak. Beda sama Selin S-nya kan. Ini S-nya beneran. S1 di UI, S2 di Harvard, terus S3 dalam proses. Ya lagi dalam proses. Nggak selesai. Ya tapi kan cepet lah gitu kan, karena kegiatan juga banyak gitu. Mbak Mel itu emang hobi belajar atau gimana sih kok? Kalau hobi belajar gini ya, dari kecil memang disuruh belajar ya. Siapa sih ada orang gak disuruh sekolah kan, itu udah pasti. Ya juga, bener. Jadi gak bilang di hobi ya, orang tua nyuruh kita sekolah kan semuanya kan, masyarakat suruh kita sekolah. Kebetulan saya kalau sekolah cukup happy, maksudnya merasa dapat banyak seneng gitu di lingkungan sekolah. Tapi kenapa sih saya setelah dapat S2 masih pengen dapat S3? Lebih karena orang tua sih gitu lah. Orang tua dan dari nenek saya pun di tahun 40-an she was already kepala sekolah. Oh. Jadi pendidikan itu penting. Lalu kalau bapak saya S2 ya harusnya generasi berikutnya bisa S3. Selain itu
saya sebenarnya sejatinya kenapa sih pengen S3? Karena sebenarnya nggak perlu. Maksud saya gini loh, pendidikan S3 itu tidak perlu untuk semua orang, ya kan? Tetapi jelas kalau kita misalnya pengen jadi hakim agung atau hakim konstitusi, itu sebenarnya perlu S3. Kalau kita bukan hakim karir. Jadi dulu tuh saya punya aspirasi sebenarnya, kalau udah habis lawyering berapa tahun, pengen membenahi hukum dari yudikatif gitu loh. Jadi dulu tuh kenapa saya ngambil S3, karena saya sebenarnya pernah punya cita-cita itu. Jadi hakim konstitusi atau hakim agung gitu. Karena kalau dari teorinya pendidikan Amerika Serikat itu pinnacle-nya. Jadi puncaknya karir hukum seseorang di bidang hukum adalah menjadi, kalau di Amerika Serikat namanya Supreme Court Judge. Supreme Court Judge itu karena kalau di Amerika kan negara federal, dia memang yang menentukan segala hukum yang ada, termasuk bisa merubah peraturan. Misalnya baru-baru ini kan salah satu jurisprudensi penting sekali dari Amerika, Roe versus Wade, mengenai hak perempuan untuk melakukan aborsi di overturn waktu zamannya Trump. Karena Trump itu di periode Trump itu akhirnya banyak hakim-hakim agung yang konservatif yang duduk di Mahkamah Agung. Akhirnya ya mereka merasa bahwa ini udah keterlaluan mengenai aborsi itu rupanya di overturn. Jadi kenapa sekolah tuh bukan itu, karena memang tadinya ada persiapan ke situ. Gitu. Ada persiapan ke situ. Tapi kalau sekarang memang pengen kasih contoh baik ke anak, jadi mudah-mudahan sih sebelum meninggal bisa udah S3 juga sih. Sebentar, tadi kan Mbak Meli bilang bahwa orang tua S2, makanya kalau bisa sih sebagai anak pengennya lebih S3. Ini nggak jadi pressure buat anak S4? S4 ada nggak sih? Oh, udah nggak ada ya? Enggak ada pressure. Karena gini, saya kan masih old school ya. Jadi sebenarnya nggak ada pressure sama sekali. Karena justru kalau sekarang kita memang menyadari pendidikan formal yang seperti itu tidak untuk semua. Dan kadang-kadang juga tidak relevan untuk semua. Cuman seenggaknya adalah kita harus selalu sesuai dengan zamannya. Kita lakukan yang terbaik sesuai zamannya. Tapi kalau sekarang zamannya justru malah kalau kita mendidik, kita kan katanya punya demographic bonus ya, punya anak muda. Tapi tidak perlu kita membuat mereka semua sarjana, betul kan? Ya kan? Yang penting kan dia bisa cari uang, dia punya keahlian, gitu kan? Jadi saya nggak seperti itu. Tapi apapun yang kamu lakukan, you do your best. Kepada anak saya seperti itu. Jelas pendidikan itu menjadi bekal. Jadi kalau punya lebih baik. Tetapi saya nggak akan bilang, karena mami dulu S3, kamu harus S3 juga. S3 juga. S3 gitu. Enggak lah. Maksudnya dalam arti yang penting, tapi pahamilah bahwa pendidikan itu penting, belajar gitu ya. Tapi juga bukan hanya belajar, tapi juga bagaimana kita juga bisa kemudian menggunakan ilmu itu supaya bermanfaat. Itu lebih penting daripada sekedar ngumpul-ngumpulin gelar ya. Kalau saya sih pikir nggak seperti itu. Jadi kayak itu. Enak banget ya punya ibu kayak gini ya. Santuy gitu, nggak pressure, disupport banget anaknya gitu. Anak udah nikah, Bu? Satu udah nikah, baru nikah. Cewek cowok? Laki. Anak saya dua-duanya laki. Oh oke. Nggak jadi. Nanya aja gitu. Nah kalau misalnya pekerjaan sendiri sekarang ini yang lagi aktif yang Mbak Meli kerjakan apa nih kalau misalnya boleh tahu? Ya saya udah tahun ini jadi udah 32 tahun menjadi corporate lawyer. 32 tahun praktek corporate lawyer ya. Corporate lawyer jadi artinya saya mewakili istilahnya entitas perusahaan swasta maupun non swasta untuk melakukan transaksi dan kontrak dagang gitu. Jadi dan lalu saya punya spesialisasi di beberapa industri, yaitu industri perbankan dan jasa keuangan, lalu juga industri energi dan juga dan juga infrastruktur. Dan saya juga selain melakukan transaksi pasar modal yang lintas batas, artinya melibatkan yurisdiksi di luar Indonesia. Saya juga banyak bantu BUMN dan juga bahkan pemerintah ya. Jadi kerjaan saya seperti itu. Misalnya ada BUMN lagi, misalnya baru-baru ini saya ke Bali gitu ya. Saya bantu PLN dalam menantangani perjanjian dengan PT Bukit Asam dan SMI dalam rangka mulai melakukan transisi energi kepada yang lebih ramah lingkungan. Karena sekarang ini kan lagi ada pensiun dini PLTU batubara kan. Misalnya saya membantu seperti itu. Lalu juga misalnya ada salah satu bank BUMN
lagi mencari modal, dia mau rights issue itu, jadi dia mencari modal luar negeri, saya lagi bantuin itu. Lalu saya juga lagi bantuin juga beberapa pembenahan peraturan perundang-undangan ya. Jadi seperti Undang-Undang Cipta Kerja kan itu sebenarnya masih dalam proses penyempurnaan khususnya di peraturan. Saya juga dengan tim ya, tentunya dengan tim kita melakukan itu. Jadi cukup banyak sih yang saya kerjakan. Banyak juga ya ternyata ya. Iya, banyak. Tapi emang spesialisasinya tuh memang ini kan memang non litigasi jadi ya. Saya bukan ke pengadilan. Oh. Saya nggak pernah ke pengadilan, saya nggak pernah ke kantor polisi, saya nggak pernah ke kantor kejaksaan. Tetapi saya sering membantu klien membuat strategi litigasi. Berarti jatuhnya udah bukan pekerjaan lawyer lagi, lebih ke konsultan ya? Enggak, itu jadi kalau sebenarnya memang yang namanya advokat itu adalah di luar dan di dalam pengadilan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah solicitor, sama ada yang namanya attorney at law. Jadi itu sebenarnya sama-sama advokat sebenarnya. Cuman memang ada satu yang memang ke pengadilan, ada yang di luar pengadilan. Pengadilan itu kan terjadi karena ada sengketa. Yeah. Tetapi sebenarnya masalah hukum itu mulainya dari proses yang lebih awal. Justru sebenarnya tujuan saya gimana supaya klien saya jangan pernah punya urusan sama pengadilan. Itu jujur Mbak, sebenarnya saya nggak punya banyak teman lawyer gitu. Dan saya sebenarnya menghindari banget kalau punya teman lawyer. Masa? Takut. Berguna loh. Iya gini, takutnya karena mentang-mentang punya teman lawyer, akhirnya ugal-ugalan atau gimana, terus takut gitu. Oh gitu. Makanya pas, aduh Mbak Meli kesini nih. Mana banyak lagi ininya. Tapi ternyata beda ya, lawyer yang atau advokat yang mengurus ke pidana, perdata atau yang aku baru dengar dari. Tapi sama aja sih sebenarnya kalau dalam keluarga itu katanya ada baiknya punya saudara yang dokter sama saudara yang lawyer. Kalau dokter karena sakit. Iya. Karena lawyer karena punya urusan kan. Misalnya Fadi asetnya banyak keluarga. Supaya misalnya membagi aset itu di keluarga supaya semuanya damai sentosa tuh kalau orang ada yang ngerti hukum kan jadi gampang. Jadi sebenarnya kita harus lihatnya positif justru. Jadi jangan lihatnya negatifnya gitu. Dan malah justru ya kalau orang hukum harusnya taat hukum ya, bukan malah mencari loophole supaya nggak itu ya. Jadi tergantung macamnya sih. Bukannya gitu, bukannya takut atau memandang advokat itu negatif, lebih kayak guys tolongin dong guys gitu. Jadi bawaannya pengen minta tolong mulu nanti kalau punya teman advokat gitu. Oh, tapi kami juga memang dalam filosofi kita seperti dokter misalnya ada orang sakit harusnya membantu. Ya advokat juga begitu. Kita jadi ada kewajiban yang namanya pro bono. Jadi sebenarnya kita memang harus ada kewajiban kepada masyarakat gitu. Kita ada peran di mana kita memang menjual jasa kita. Kita boleh mencari uang dari profesi kita, tetapi pada umumnya sebenarnya peran kita adalah utamanya sebagai warga masyarakat yang mengerti tentang masalah keadilan sosial. Oleh karena itu kita wajib membantu. Kita nggak boleh menghakimi. Dalam arti misalnya ada orang nih dituduh, katakanlah melakukan sesuatu kejahatan tindak pidana ya. Secara hukum kita mungkin bisa saja kita bisa nggak suka sama orang itu, tapi kita punya kewajiban bantu. Jadi sebenarnya itu memang kewajiban, tapi tentunya ya harus dipahami namanya lawyer juga perlu uang kan, jadi dia nggak mau gratis-gratisan. Tapi memang biaya jasa hukum itu tidak murah, memang tidak murah. Jadi memang nggak usah berurusan dengan hukum sih. Tapi punya teman hukum, lawyer nggak masalah, tapi hindari berurusan dengan hukum. Mbak Meli nomornya udah ada kan ya? Kita udah jadi teman kan ya sekarang? Iya. Saya biasa bantu khususnya kayak keluarga sih. Jadi kalau sekarang kadang-kadang misalnya ada temen ya atau misalnya teman saya meninggal gitu, lalu anaknya ya minta tolong kan harta masalah warisan ya gitu. Kadang-kadang lebih konsultasi, nanti saya arahin lagi kemana. Jadi biasa sih bantu-bantu tuh biasa. Berarti sekarang tuh Mbak Meli tuh nggak cuma sendiri ya, punya law firm sendiri berarti? Oh dari 2002 saya sudah punya law firm. Jadi awalnya tim banyak ya? Ya lumayan lah. Pokoknya dari selama ini memang saya bekerja dengan tim. Jadi tidak dipungkiri bahwa saya nggak mungkin seperti ini kalau saya tidak dibantu dengan tim yang saya bangun, dan mereka sendiri juga banyak yang udah menjadi lawyer hebat juga gitu. Jadi apa sih yang membuat Mbak Meli tuh kayaknya tuh aku ngeliat tuh kayak suka dan cinta banget gitu sama hukum gitu? Kalau dulu Papa
Apa Mbak? Diplomat kan. Oh diplomat. Jadi nggak ada yang hukum di keluarga? Tapi dia memang sebelum jadi diplomat memang masuk FHUI juga zaman dulu. Tapi dia memilih untuk menjadi diplomat. Dia tidak memilih menjadi ahli hukum gitu loh. Jadi dia dulu sama-sama ahli alatas juga dulu Menteri Luar Negeri dia jadi itu Fakultas Hukum. Tapi sama-sama mereka berdua sama-sama akhirnya tidak memilih menjadi pengacara gitu. Mereka sama-sama memilih jadi diplomat gitu. Kalau saya bukan karena cinta banget sama hukum, kebetulan memang itu pekerjaan saya, lalu saya percaya bahwa pekerjaan itu memang harus kita benar-benar kita geluti dengan serius gitu loh. Dan dengan bahagia. Yeah. Bukan jadi ngejalaninnya juga nggak beban. Bukan jadi beban gitu sebenarnya. Dan kalau kita juga mencintai profesi kita juga lalu mencintai kita dengan remunerasi yang sesuai. Itu hukum alam ya kalau menurut saya. Itu bukan hukum aja, apapun gitu yang Fadi suka, Fadi harus fokus dan intens tentang itu. Pasti akan dapat rezeki dari situ. Pasti. Itu hukum alam. Jadi bukan masalah cinta sih, tapi masalahnya memang kebetulan saya memilih untuk mencintai, dan kedua memang kebetulan juga saya cukup mungkin bakat gitu ya. Jadi gak beban gitu aja sih. Lalu saya bertemu dengan banyak orang, jadi buat saya enjoy aja sih. Wah, bener tuh, berarti mencintai pekerjaan kita gitu ya, biar feedback ke kitanya juga, jadi kita kalau kerja nggak ngedumel mulu kali ya. Tapi juga kita juga harus tahu bagaimana juga membuat pekerjaan itu tidak boring gitu. Karena kadang-kadang kita jadi di comfort zone kan. Lalu kita harus tetap gimana sih supaya pekerjaan itu menjadi variatif. Jadi saya juga dari perkembangan dari tahun ke tahun gitu. Saya nggak dari dulu mengerjakan yang misalnya kalau sekarang saya mengerjakan yang misalnya di bidang misalnya yang berkaitan dengan energi, itu sebenarnya bukan fokus saya dulunya. Saya lebih banyak fokus tadinya di misalnya di perusahaan-perusahaan PMA, lalu kemudian di bank dan jasa keuangan. Tapi jadi intinya saya selalu mencoba mencari perkembangan gitu. Karena kalau nggak bosen juga sih. Maksudnya dan saya tetap merasa bahwa saya juga harus kasih tempat gitu loh untuk orang yang lebih muda. Kalau saya di situ terus pengen jadi primadona terus kan orang juga nggak bisa kelihatan kan. Jadi saya juga harus bergerak, memberikan ruang supaya orang yang lebih muda bisa maju gitu. Masih ada lowongan? Emang kamu punya SH? Kan harus ada SH-nya tuh. Itu dia, nggak, maksudnya adalah beberapa saudara-saudara yang lagi kuliah gitu. Iya selalu. Cuman nggak tahu lulus apa enggak. Ya gitu. Nggak, kalau lulus nanti mau nitip. Oh gitu. iya nggak, kalau itu sih kita selalu menerima pekerjaan. Memang salah satu kebetulan kantor saya itu yang saya dirikan dari 2017 kita masuk dalam salah satu Big Four ya, PricewaterhouseCoopers, yang itu sekarang 4.000 pegawai. Jadi kita memang salah satu tujuan kita adalah menciptakan pekerjaan kan. Jadi ya of course kalau ada saudara yang memang SH ya tinggal kita tes aja. Pokoknya penting ikut tes. Bukan titip-titip nggak mampu ya, harus mampu. Harus mampu karena kalau nggak jadi beban buat tim juga. Ya gitu. buat dia sendiri juga keteteran. Dan juga organisasinya nggak bisa tumbuh. Betul setuju. Berarti nggak jauh beda ya. Mameli karyawannya 4.000, Fadi Potter juga sama 4. EWC yang pegawai 4 aja. Tapi Mbak selama ini menggeluti dunia hukum gitu ya. Apa sih hukum bagi seorang Meli? Jadi hukum itu adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dia memang bisa jadi dia kadang-kadang berada dalam bentuk tertulis. Hukum itu ada sebenarnya untuk mengatur agar masyarakat dapat hidup dengan saling menghormati, saling mentaati hak dan kewajiban satu sama lain apabila harus berhubungan bersama-sama. Hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Hukum itu juga harus menjadi solusi. Hukum itu nggak boleh hanya menimbulkan masalah. Dan hukum itu juga adalah salah satu sarana supaya suatu masyarakat bisa lebih maju. Harusnya hukum itu tidak menjadi problem di suatu masyarakat atau di suatu negara. Jadi saya terus terang nggak akan bicara dengan teori yang gimana, saya mau bicara dengan bahasa sederhana. Jadi hukum itu sebenarnya merupakan cermin daripada nilai-nilai dalam masyarakat yang telah disepakati menjadi dasar untuk mengatur hubungan dan hidup antara sesama manusia dalam membentuk sesuatu. Di mana tentunya kita akan melihat
bagaimana sih cara terbaik mengatur itu? Dan lalu kemudian kita harus melihat mana yang harus dirubah karena ternyata dia tidak cukup menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Jadi hukum itu tujuannya harus menciptakan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan, dan juga bisa menjadi sarana untuk suatu masyarakat bisa maju. Nah, tapi masalahnya adalah sejauh mana infrastruktur hukum yang ada di suatu negara itu sudah bekerja dengan sesuai. Permasalahannya adalah kadang-kadang ada masalah korupsi, ada masalah juga, ya intinya adalah orang yang menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadinya, tidak mengerti bahwa suatu posisi mengemban suatu etika dan moralitas ya. Kita tahu di Indonesia itu masalah hukum itu bukan masalah yang sudah maju dari segi dalam arti masih banyak kritik tentang hukum. Bahkan kalau kita bicara tentang investor akan selalu mengatakan di Indonesia itu tidak ada kepastian hukum. Kalau saya punya kontrak, apakah memang bisa dipastikan putusan-putusan kalau saya misalnya sudah setuju kalau ada sengketa arbitrase, apakah putusan arbitrase bisa dihormati. Jadi memang hukum itu banyak masalah. Makanya saya dulu memang sempat juga gitu pernah waktu pada saat ada saya agak khawatir KPK bakal mati gitu, saya mencalonkan diri untuk ketua KPK, bukan karena saya memang pengen pindah jadi lawyer ke ketua KPK, tapi waktu itu saya ingin menjelaskan bahwa memang kita harus memastikan bahwa hukum itu bekerja dengan baik, antara lain dengan memastikan bahwa korupsi itu tidak ada, dan memang KPK itu kan salah satu sarana untuk memastikan itu. Walaupun itu jadi politik juga ya sejujurnya gitu loh, dan sekarang justru memang ya itu kadang-kadang juga menimbulkan permasalahan ya, karena ada pemerintahan yang mengatakan kita jadinya repot, sedikit-sedikit kena, karena memang ya sejujurnya memang masih banyak masalah ya. Jadi saya nggak bisa pungkiri bahwa tidak semua orang senang dengan lawyer, bahkan banyak orang nggak suka sama lawyer. Dan kedua adalah saya tidak pungkiri di Indonesia ini banyak sekali masalah hukum. Tetapi setidak-tidaknya saya merasa kalau banyak orang baik mau jadi ahli hukum, mau jadi pengacara, mau jadi polisi, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, tentu itu akan menjadi lebih baik gitu. Dan juga tentunya ada tuntutan juga kan, karena kalau suatu negara tidak mempunyai sistem hukum yang baik, juga pasti orang nggak mau masuk ke negara ini investasi dan segala macam. Jadi kita hanya mencoba membantu, tapi saya memang menyadari bahwa hukum juga agak terlalu sempit dan kayaknya tidak akan selesai di masalah. Tidak akan beres masalah ini in my lifetime. Maksud saya, masalah hukum di Indonesia itu sangat berat dan masih dalam pembenahan. Sudah sedikit lebih baik sana sini, tetapi masih banyak sekali masalah. Ya jadi intinya adalah di berbagai bidang. Ya. Masih. Ya nanti kita bisa bicara nanti sih tapi itu. Tapi dengan pengalaman dan juga ya maksudnya Mbak Meli juga kan belajar di Indonesia, di Universitas Indonesia, terus juga di Amerika juga belajar di Harvard gitu. Ada perbedaan nggak sih hukum di negara kita dan juga negara lain gitu yang dirasa nyata gitu menurut Mbak Meli sendiri? Jadi kan ada perbedaan dari sistem hukumnya, ada juga sistem pendidikannya ya. Jadi kalau bicara saya mungkin harus bicara sistem hukum pun memang tidak sama di dunia ini ada beberapa sistem hukum. Tapi secara umum tradisi hukum itu dibagi dua, yaitu tradisi yang disebut tradisi Eropa kontinental, yaitu namanya civil law system, di mana itu adalah sistem hukum di mana hukum itu secara umum bentuknya tertulis dalam peraturan-peraturan. Lalu yang kedua adalah tradisi hukum daripada Anglo-Saxon atau common law. Itu adalah hukum itu dianggap sebagai hidup dalam putusan hakim. Putusan hakim itu. Indonesia itu adalah dari Eropa kontinental karena kita kan dulu dijajah sama Belanda. Jadi kalau di Indonesia itu sistemnya memang utamanya peraturan. Gitu. Kalau di common law system itu dia ada yang namanya at law and at equity. Artinya dalam hukum dan dalam ekuitas. Artinya kadang-kadang bisa jadi hukum itu terbentuknya karena nilai dalam masyarakat yang itu lalu menjadi nilai yang mengikat. Kalau di Indonesia sebagai civil law enggak. Hukum itu apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun memang ada hal beberapa yang kebiasaan yang bisa mengikat dalam kontrak gitu. Jadi pertama emang sistemnya memang berbeda. Karena sistemnya berbeda. Lalu misalnya kalau di sistem yang Eropa kontinental itu orang mau jadi hakim itu bisa dari lulus langsung masuk pendidikan hakim.
Kalau misalnya kalau di common law itu agak sedikit berbeda karena biasanya adalah orang biasanya memang harus praktek dulu di private sector baru dia menjadi hakim. Kayak dokter lah ya istilahnya jadi gitu. Intinya dia harus dari itu dulu. Nah, oleh karena dan juga karena kalau di common law itu dia memang putusan hakim itu adalah bagian dari hukum, maka dia banyak sekali belajar jurisprudensi. Karena putusan hakim itu merupakan sumber hukum. Bukan di Indonesia tidak seperti itu, tetapi tidak seperti di negara sana. Oleh karena itu, kalau kita misalnya pendidikan di Amerika Serikat misalnya ya, yang saya alami dengan Indonesia, bedanya apa sih? Kalau di sana yang kita pelajari putusan hakim. Putusan hakim, landmark cases, yang dia yang menciptakan norma. Kalau di Indonesia, kadang-kadang ada yang bilang, fakultas hukum tuh fakultas perundang-undangan gitu. Karena cenderung jatuhnya jadi kayak ngafal gitu. Jadi nggak jatuhnya lebih karena kan harus dibaca peraturannya. Jadi akhirnya pas dites harus ini. Kalau di sana saya melihatnya nggak, faktor ngafalnya tidak sekental di Indonesia gitu ya. Jadi lebih banyak logikanya juga logikanya dan memang itu Socratic method namanya. Jadi kita memang ditanya jawab gitu kan seperti itu. Jadi itu memang lebih berbeda. Kalau di Indonesia mungkin lebih ya nggak seperti itu, walaupun sekarang dengan banyak ada kayak moot court gitu, mooting gitu, anak-anak lulusan dari Indonesia juga sudah bagus gitu ya seperti itu. Tapi memang karena tradisi hukumnya berbeda, itu berkonsekuensi kepada pendidikannya yang berbeda gitu. Itu sih di situ. Oke, berarti memang masih banyak ya yang harus dibenahi ya, baik dari hukumnya sendiri di Indonesia maupun cara pendidikan hukum di Indonesia gitu. Walaupun emang secara umum memang ada masalah di pendidikan secara umum kan. Maksudnya kita cukup nggak sih guru besar untuk mendidik rakyat sebanyak ini? Cukup nggak sih dosen? Ya. Atau Fadi masih ingat kalau kuliah kadang-kadang ada dosen cuma datang pembuka lalu penutup di tengah-tengahnya asisten kan yang ngajar. Itu kan nggak bagus gitu kan. Harusnya kan yang ngajar tuh memang berkualitas gitu. Jadi bukan hanya pendidikan hukum. Saya rasa pendidikan kedokteran pun bisa jadi ada masalah, pendidikan yang lain pun juga ada masalah. Jadi tidak semata itu. Tapi kenapa sih kalau dihukum jadi masalah? Karena itu fondasi daripada suatu negara yang penting kan, adanya suatu negara hukum. Jadi itu jadi permasalahan, jadi perhatian. Tapi memang dan berbedanya begini, kalau di sana pendidikan hukum itu S2. Jadi harus ada undergrad dulu, yang dimana kita belajar umum semua disiplin. Maksudnya kalau tadi misalnya orang IPA ya, kamu belajar sains, belajar matematika, nggak ada masalah. Tetap bisa nanti setelah 4 tahun dapat bachelor, apply, masuk ke law school, ambil namanya JD. Jadi pendidikan untuk jadi lawyer itu 4 tahun plus 3, 7 tahun. Kalau di Amerika Serikat. Jadi nggak langsung dari SMA. Jadi disortir. Jadi yang masuk ke law school itu ya biasanya krem de la krem. Karena udah 4 tahun dan dia biasanya, apalagi kalau mau masuknya di Ivy League kan, dia harus IP-nya tinggi. Kalau di Indonesia tuh berapa tahun untuk bisa jadi lawyer? Kan dari SMA langsung masuk fakultas hukum. Berarti tergantung itu bisa 4. Iya 4 tahun. Cuman undang-undang advokatnya mengatakan baru bisa punya izin advokat di usia 25 tahun. Padahal anak-anak udah pada lulus 21 tahun udah pada ini kan. Jadi kadang-kadang tuh mereka lama banget punya izinnya gitu. Tapi bisa mudah banget kalau di Indonesia. Jadi kenapa ada peraturan itu kalau misalnya gini, kayak pengen lulus cepat kan biasanya gitu kan. Memang. Ada orang yang pengen, wah pokoknya gue pengen lulus kuliah cepat. Kita ngomongin kuliah hukum gitu kan. Tapi kalau misalnya ada peraturan 25 baru bisa praktek, dia 22 udah lulus, terus 3 tahun ngapain? Itulah. Jadi mungkin jadi undang-undang advokat itu kan baru ada di tahun 2003. Tadinya kan ada undang-undang advokat itu tidak ada. Mungkin yang bikin undang-undang itu setelah reformasi masih yang zaman dulu yang bisa kuliah 7 sampai 10 tahun kali ya. Ya itu kan ada kan generasi itu ya. Iya, generasi ada tuh duduk di situ tuh. Kuliah 9 tahun tuh. Untung lulus yang itu tuh. Ya udah beda banget. Sekarang kan orang lulus umumnya 3-4 tahun udah lulus ya. Itu satu. Jadi mereka pikir jangan terlalu muda juga gitu, dan juga ada unsur 2 tahun magang. Emang ada 2 tahun magang. Jadi dia pikir udah diperhitungan juga yang kayak gitu ya. 23 tahun, tapi saya rasa juga orang gak semuanya lulus di 23 tahun ya, banyak yang 21 tahun ya. Jadi itu memang jadi ada gap di situ. Memang perlu diperbaiki sih mungkin. Tapi memang lebih juga kayaknya mungkin pembuat undang-undang pengen yang jadi advokat juga orang-orang yang sudah dewasa. Iya, benar-benar masuk akal. Iya, masuk akal juga. Mentalnya udah lebih mature lah ya. Betul. Tapi Mbak Meli,
mengenai keadilan di Indonesia sendiri. Itu gimana menurut Mamili sendiri? Sometimes kayak misalnya aku ngebacain berita gitu kan, kadang-kadang ada hukum yang ya sorry to say kayak tidak adil gitu. Ya, beberapa berita-berita yang sekarang tuh dengan adanya perkembangan zaman, teknologi dan segala macam gampang banget diaksesnya. Mau dari sosial media manapun gitu kan. Dan ini akhirnya membuat opini publik bahwa di mana nih keadilan yang ada di Indonesia? Pandangan Mbak Mila sendiri bagaimana tentang keadilan di Indonesia? Saya rasa nggak bisa dipukul rata ya tentang keadilan ya, karena pada dasarnya adalah itu berdasarkan pengalaman yang ada. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pertama-tama, dan saya juga mengalami sendiri gitu ya. Kalau kita mau punya perkara lah di pengadilan gitu ya, ya tidak mudah ya, bahkan untuk orang kayak saya yang ngerti hukum gitu ya, untuk mendapatkan suatu pelayanan yang cepat, dan lalu kemudian kita juga bisa mendapatkan outcome atau hasil dari putusan yang benar-benar baik gitu ya, tanpa ya bantuan daripada orang yang menguasai sistemnya gitu ya. Jadi memang saya di satu pihak nggak mau terlalu negatif karena saya bagian daripada itu, dan saya juga mungkin bagian dari pihak yang belum cukup membuat situasi keadilan dan negara hukum Indonesia menjadi lebih berdiri tegak gitu ya. Dan saya tahu sudah banyak sekali upaya-upaya untuk memperbaiki banyak hal. Hanya karena di Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang, pertama ya secara sosial ekonomi masih banyak yang masyarakat ekonomi lemah. Dan kedua juga mungkin yang menjadi permasalahan juga kadang-kadang kita kan negaranya pluralis ya, kan pluralis ya. Jadi bahkan kalau kita bicara tentang tradisi hukum Indonesia itu, kita kalau belajar hukum Indonesia kita akan belajar tentang hukum adat, hukum Islam, selain hukum perdata ya. Dan lalu kemudian kita juga tahu bahwa masyarakat kita kan utamanya masyarakatnya beragama Islam, yang dimana dalam hubungan yang secara antar pribadi dan keluarga dia akan pakai hukum Islam gitu ya. Bukan arti hukum Islam itu sebenarnya tidak adil, tetapi di belakang hukum Islam yang belum menjadi hukum pun itu ada suatu permasalahan di mana mungkin saja terjadi, sudah ada unsur ketidakadilan antara laki dengan perempuan. Dari segi bagaimana dia bisa mampu, apakah misalnya dalam suatu perkawinan laki sama perempuan itu benar nggak sih mereka posisinya adalah sedemikian sehingga sama-sama benar-benar bisa mendapatkan keadilan dalam perkawinan itu sendiri apabila perkawinan itu tidak berlangsung lagi. Jadi ini masalahnya agak kompleks dan mungkin saya tidak menjawab karena saya juga tidak mau mengatakan bahwa seolah buruk sekali, karena semua negara punya masalahnya beda-beda. Betul. Oke, betul kan? Jadi maksudnya, bahkan di Amerika pun yang namanya korupsi ada, ketidakadilan juga ada. Banyak sekali bahkan. Itu kan makanya yang ada hukum di situ. Dan kenapa ada Black Lives Matter segala macam. Jadi ini memang proses daripada masyarakat, tapi yang penting adalah negara itu harus on the right track, ngerti gak? Seenggaknya dia harus tahu itu masalah yang harus dibenahi. Jadi saya pikir ya kita daripada mengkritik ya, yang kita bisa berbuat kita berbuatlah. Kita yang berada kita lakukan yang baik gitu. Dan ya mudah-mudahan juga saya sih yang paling penting itu sih yang namanya pihak-pihak yang dipercaya untuk megang hukum ya, khususnya penegakan hukum itu yang mereka yang harus benar-benar menjadi lebih baik. Polisi, kejaksaan, hakim, ya termasuk juga advokat. Kita harus lebih baik. Baru masyarakat bisa lebih baik. Kalau kita aja nggak baik, nggak mungkin masyarakat dapat keadilan. Setuju. Minum dulu. Oh iya. Wah, saya langsung. Sorry ya Mak, langsung hukum banget ya kayaknya. Langsung enggak maksudnya gini, maksudnya kayak butuh bahwa penonton kita juga butuh penjelasan yang seperti ini biar kita juga nggak buta masalah hukum, bagaimana negara kita mengenai pandangan terhadap hukum gitu. Walaupun zaman sekarang netizen bisa jadi apa aja, netizen bisa jadi hakim, netizen bisa jadi lawyer, netizen bisa jadi dokter, jadi ustadz. Netizen tuh gampang semua profesinya. Paling enak jadi netizen sekarang profesi. Ya, kan? Karena there's no accountability, right? There's no accountability. Very easy. Ya itu menjadi kontrol sosial saya. Jadi kalau positifnya kita anggap itu kontrol sosial supaya ya memang itu menjadi masukan aja sih. Tapi memang jangan sampai berlebihan lah, karena kalau berlebihan juga jadinya nggak balance ya. Karena mereka kan ibaratnya
nggak punya akuntabilitas, dia bisa ngomong apapun, tidak ada efeknya pada dia. Dan dia juga kadang-kadang kan juga belum tentu juga berkomentar atas informasi yang lengkap ya. Iya, asal ngetik aja sih. Asal gitu. ngetop atau apa. Iya gitu. Mbak, ngomongin sedikit tadi tentang masalah hukum dan segala macamnya ya. Maksudnya sudah mulai terbuka nih wawasan. Ini kayak 8 SKS saya nih hari ini nih. Seneng jadi kayak kembali ke masa kuliah. Jadi ya nggak bener nggak ngerasa jadi kayak oh ternyata hukum tuh seperti itu gitu. Sedangkan orang-orang yang ada di sistemnya itu ya seperti Mbak Meli gitu khususnya bahwa emang berusaha sekali bagaimana memperbaiki biar negara ini hukumnya tetap on the track gitu ya. Tapi kita sedikit mengesampingkan itu. Dikit. Ini kan kemarin lagi rame banget nih Mbak. Isu namanya RDKD apa? Oh KDRT. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Bahwa kemarin juga sempat ada laporan juga yang menuntut sang suami sampai akhirnya sempat masuk di penahanan dulu, terus tiba-tiba ada pencabutan hukum dan segala macam. Ini jujur, ini mau nanya aja ya, yang seperti itu tuh nggak apa-apa, boleh atau gimana sih? Kok malah jadi efeknya saya ketika membaca komen-komen, maksudnya saya kenal juga sama Bilar, saya juga tahu Lesti Kejora gitu ya. Mereka pasangan couple yang sweet gitu kan. Cuman kenapa tiba-tiba ketika membaca komen-komen ini berimbas jadi negatif komen gitu? Apa yang salah dari yang dilakukan sama Lesti ketika mencabut laporannya itu? Dari segi hukum, dari kacamata hukum. Oke. Ini jujur saya nggak ngerti sama sekali. Saya juga dalam mengatakan apa yang saya akan komentari, saya juga harus mencatat bahwa saya tidak tahu semuanya. Saya hanya tahu dari apa yang saya mendengar dan baca. Yeah. Jadi bisa jadi juga informasi saya juga tidak lengkap. Tapi saya rasa kalau saya lihat dari kasusnya ya, sebenarnya netizen itu marah kepada apa namanya? Lesti itu salah dan berlebihan. Pertama saya mau menjelaskan ya, bukan karena saya membela prianya ya, bukan seperti ini. Karena kita tidak cukup jeli mendengar apa yang dia katakan. Oke. Jadi kita harus mengerti ya bahwa kalau saya mencoba mengerti psikologinya dia ya, dia itu dari muda seorang yang luar biasa berbakat. Yeah. Seorang yang kalau saya lihat juga dari video-videonya orang yang sangat baik, halus dan orangnya akhlaknya baik. Yeah. Ya. Setuju. Dan dia masih muda kan? Umurnya berapa dia? Oh, berapa? 23 ya. Ya pokoknya belum terlalu tua ya gitu kan. Lalu kalau nggak salah juga ayahnya juga nggak kelihatan terlalu tua juga ya gitu ya gitu kan. Masih muda gitu ya. Nah lalu kita nggak ngerti kenapa manusia akhirnya memilih menikah dengan siapa ya. Apakah memang tidak tahu ya bahwa sebenarnya si sang suami itu mempunyai kecenderungan memang bisa istilahnya ya itulah ringan tangan ya seperti itu ya. Kita kan nggak mengerti apakah memang tidak tahu gitu ya. Apakah ini kecenderungan lama. Nah, jadi permasalahannya adalah orang seperti Lesti itu sudah mengalami musibah. Sudah jelas-jelas dia disakiti oleh suaminya. Ya. Lalu itu kemudian dia hanya mengatakan bahwa setidak-tidaknya dari sisi dia ingin setidaknya saya lihat dia pengen ngedrop itu sebagai dengan masalah yang saya bisa anti kritik ya tentang perdamaian. Tapi dia sebenarnya adalah akhirnya dia memang punya hak itu. Tetapi juga yang harus dipahami adalah bahwa memang masalah domestic violence itu memang secara peraturan memang sudah menjadi masalah di mana bisa dianggap ada kepentingan umum yang dirugikan. Jadi kalau umum yang dirugikan. Jadi gini loh, kalau ada seorang perempuan disakiti sama suaminya, itu bukan hanya masalahnya si perempuan yang nerima atau tidak. Kalau dia sampai mati itu adalah atau dia sampai dalam terancam, itu memang seharusnya itu ada kepentingan yang memang harus dilindungi, ngerti nggak? Jadi harusnya terlepas dari dia mau drop chargesnya atau tidak, ya harusnya juga sebenarnya kalau menurut saya, kalau memang polisi menganggap harus tetap dilanjutkan, harusnya dilanjutkan. Bisa seperti itu. Kalau saya sih menurut saya memang harusnya bisa gitu karena sebenarnya jelas karena menurut saya ini bukan delik aduan. Sepanjang pengetahuan saya adalah dia udah jelas-jelas dicekek sambil itu harusnya itu memang dipunish gitu loh. Itu bukan sesuatu yang mungkin karena masalah gini standar di undang-undangnya memang
tinggi sekali kan, mengatakan soalnya hanya apabila membuat dia tidak bisa mencari penghasilan baru boleh dianggap sebagai delik aduan. Tapi kalau menurut saya harusnya ini memang sesuatu yang dari polisi terus melanjutkan saja, terlepas dari dia seperti itu. Karena masalahnya adalah menjadi problem kalau masalah seperti ini tidak ditindaklanjuti secara hukum, yaitu satu ya. Jadi kalau buat saya adalah kita nggak boleh mengatakan dia seperti apa, karena dia itu sebenarnya dia hanya ingin, menurut saya ya, kalau saya melihatnya dia tuh mungkin stres kan dengan masalah ini tuh. Tapi kalau netizen sekarang lalu menghakimi lagi, itu nggak fair karena bukan dia yang ngejalaninnya. Yang harusnya adalah gimana penegak hukum malah justru menindaklanjuti. Maksudnya karena tidak ada perdamaian dalam ini. Itu sebenarnya kalau saya lihat videonya di mana waktu dia mengumumkan di dropnya tuntutan ya dengan ada perjanjian kontrak, itu sebenarnya itu nggak ada hubungannya karena nggak bisa dijadikan masalah pribadi antara mereka berdua gitu. Nggak bisa kita bilang oh kamu nggak akan mukul saya, enggak, faktanya dia mukul, dia yang ngelapor. Harusnya dengan dia mencabut tidak berarti polisi harusnya dia pasti bisa kok meneruskan kalau menurut saya. Dan harusnya diteruskan supaya memang tidak menjadi, karena kalau dari segi dia kan kalau kita dengar videonya ya, dia tuh seperti mohon maaf ya, saya sedih lihatnya. Seperti dia tidak berharga. Dia mengatakan ayah saya sudah memaafkan. Ayah memaafkan, jadi saya bisa memaafkan. Kayaknya bukan dianya. Padahal harusnya mau ayah yang memaafkan, ayahnya harusnya tidak punya hak untuk menghilangkan kesalahan dari suaminya. Dan kedua adalah kalau dia mau istilahnya menjadi orang baik, itu hak dia juga. Karena sebenarnya saya merasa juga manusia itu tidak selalu istilahnya kalau dia buruk menjadi buruk, tapi harusnya bukan hanya sekedar minta maaf, tapi harusnya dia terapi. Kenapa lo mukul? Mau nggak lo minta maaf? Lo tidak akan mengulangi lagi. Apa bukti tidak akan mengulangi? Harusnya dia memang melakukan sebenarnya. Harusnya memang masuk penjara dulu atau supaya dia memang jerak. Ngerti nggak? Bahwa dia mengatakan drop itu kan bukan berarti polisinya diam. Oh udah dia udah drop, enggak. Itu keinginan seorang mungkin anak baik, istri baik, yang lalu kemudian dia juga stres. Terus dia juga orangnya juga dia udah pergi umroh. Dia juga pasti mungkin dia merasa saya mungkin harus mencoba memaafkan kalau dia minta maaf. Lalu dia masih mikirnya soalnya anak saya secara biologis dari ayahnya. Jadi harusnya dia akan bilang itu pasti tetap ayah terbaik. Yang saya akan mengatakan tidak begitu. Bisa saja secara biologis anak itu dari ayah, tapi kalau ayahnya pemabok, tukang bunuh, enggak, itu harusnya dia sadar bukan ayah terbaik bagi anaknya. Ya kan? Jadi saya tuh hanya ngerasa kok netizen jahat gitu. Nggak bisa ngelihat video itu secara jernih. Ini adalah orang yang pressure, dia juga susah. Hanya dia orang baik. Kesalahan dia cuma dia orang baik. Oke. Orang menyalahi seolah-olah dia nggak itu. Enggak. Harusnya kayak gini sekarang bukan netizen yang ribut. Harusnya polisi tetap meneruskan. Karena ada kok dasar hukumnya secara hukum setahu saya. Ini bukan delik aduan. Ini adalah delik umum. Harusnya diteruskan. Karena adalah saya nggak ngerti apa sih sesalah-salahnya seorang perempuan sampai harus berhak disakiti oleh suaminya. Lalu kemudian kalau misalnya kemudian dia balik lagi melihat dari ayahnya melihat apa? Enggak, seharusnya dia merasa cukup empower bagi dirinya untuk mengatakan ini bukan laki-laki yang baik bagi saya maupun anak saya. Ngomong gampang, minta maaf. Dan mungkin kita sebagai manusia wajib memaafkan. Tetapi kita juga wajib menjaga keselamatan diri kita. Ini kan kalau sering nonton film kan banyak loh cerita kayak gini. Ada loh, suka nonton gak sih Law and Order? Law and Order tahu kan? Film seri Law and Order tahu kan? SVU, enggak ya? Itu terkenal banget Law and Order tahu kan? Harusnya tahu lah, itu terkenal. Ada cerita seperti ini. Seorang penyanyi terkenal punya punya pacar dipukul. Sebenarnya itu ngikutin ceritanya Rihanna kan. Rihanna kan lu kan begitu kan sama Chris Brown. Oh iya. Dan akhirnya dia meninggal loh. In the end she was killed. The story that she died. Saya bukan mengatakan bahwa dia ada kemungkinan dibunuh sama suaminya.
Tetapi ini bukan cerita baru kayak begini, di mana ada perempuan terkenal, dia punya suami atau pacar yang menganiaya. Gitu. Karena itu biasa, karena itu bukan karena itu secara sadar loh dia mukul. Bukan tiba-tiba karena dia ada kompulsif gitu ya. Enggak. Dia sadar. Dan biasanya perempuan-perempuan yang disakiti itu dia bilang, jangan-jangan gue yang salah ya. Kenapa juga ya gue ngomong nanya-nanya tentang A, B, C. Coba gue manis, mungkin dia gak mukul gue. Salah gak kalau perempuan? Enggak, salah karena itu bukan salahnya dia. Biasanya si korban selalu merasa jangan-jangan gue yang salah, gara-gara itu gue dipukul. Harusnya gue gak nuduh-nuduh dia selingkuh, padahal dia gak selingkuh juga, gak punya bukti. Coba kalau gue gak itu, dia gak akan marah. Enggak, yang salah si laki-lakinya. Makanya aku bilang, jangan marahin Lesti untuk mencabut. Yang harus dimarahin kenapa polisinya masih tidak terus melanjuti. Karena tidak ada perdamaian. Kalau menurut saya secara hukum harusnya terusin. Tapi kalau nggak salah juga saya sempat melihat di media bahwa dari kuasa hukumnya juga sempat bilang bahwa sudah ada perjanjian. Kuasa hukumnya juga mohon maaf, kalau dalam bahasa di Amerika ada tuh, dia nggak punya competent counsel, pengacara dia nggak bagus, nggak melindungi dia secara baik. Menurut saya dia harusnya diwakili dengan perempuan, ahli hukum perempuan yang mengerti perasaan dan mengerti masalah-masalah kayak gini. Mungkin harusnya ada Komnas Perempuan yang bantu, karena pengacara ini kayaknya kalau buat saya sih tidak melindungi secara baik. Oke. Kemarin juga sempat adalah beberapa komentar dan juga tajuk-tajuk berita ya mengenai akhirnya Komnas Perlindungan Anak ya. Katanya dengan adanya alasan dari Lesti Kejora yang mengatakan bahwa di sini ada anak yang harus diperhatikan, bahwa butuh kasih sayang kedua orang tuanya, intinya seperti itu. Nah, tapi di sini katanya banyak orang yang berkomentar bahwa mengeksploitasi anak untuk alasan berdamai dengan sang suami. Itu jadi kasus itu lagi dia kah? dia bukan mengeksploitasi, lagi-lagi dia hanya datang dari background dia, latar belakang keluarga dia merasa bahwa keluarga yang sempurna itu adalah di mana anaknya itu dibesarkan oleh ayah dan ibu. Ya. Karena saya sepanjang pengetahuan saya orang tuanya bahagia kan, tidak cerai kan, Lesti itu kan kayak. Jadi dia mikirnya kalau anak tuh nggak punya bapak sama ibu, dia nggak mungkin bisa tumbuh jadi baik. Faktanya adalah lebih baik anak itu hidup dalam lingkungan yang bahagia daripada lingkungan yang abusif ya. Jadi ada penganiayaan. Jadi tergantung dulu bapak kayak apa. Kalau bapaknya pengangguran, bapaknya mabok, bapaknya penjudi, ya enggak, bukan ayah terbaik walaupun secara biologis sama anaknya. Yang gak usah jauh-jauh. Nabi Muhammad juga tidak dibesarkan dengan orang tua ibu bapaknya ada gitu kan. Bahkan dia anak yatim. Menjadi orang yang sangat mulia. Jadi menurut saya itu bukan seperti itu. Karena seharusnya adalah tidak saja harus orang tua biologis yang membuat anak itu menjadi baik. Tetapi bagaimana anak itu mendapatkan lingkungan yang mendukung dia menjadi baik. Dan ini menurut saya karena saya single parent ya. Saya merasa banget bahwa pada saat itu hubungan saya sama bapaknya anak masih baik sekali sekarang ya. Tapi there was a time yang kenapa saya juga bisa ya tentunya ada alasan gitu kan. Dan saya tidak terima gitu loh. Dan kalau saya memaksakan diri hanya demi anak, saya rasa saya nggak jadi kayak begini gitu. Karena saya justru malah merasa bahwa saya pasti akan tertekan karena saya harus tetap pura-pura happy. Padahal saya nggak happy. Lalu saya tahu bahwa ada orang ketiga dan saya juga gimana ya, nggak ngerti ya gitu ya. Saya pasti jadi orang yang berbeda kan, bagaimanapun juga hanya nutupin demi anak. Dan anak juga nggak buta, dia juga tahu gitu sebenarnya kalau misalnya orang tuanya gitu. Jadi kalau dalam pengalaman anak-anak saya adalah, saya rasa anak saya tahu sebenarnya adalah terus terang kalau di kita nggak ada masalah KDRT ya, jadi maksudnya nggak ada masalah kayak itu sama sekali. Tapi intinya adalah belum tentu anak itu selalu harus lebih baik dengan kedua orang tua. Kedua orang tuanya harus saling menyayangi, benar-benar menjadi unit yang satu yang memang positif. Kalau negatif mah nggak baik, gitu loh. Dan lalu yang saya khawatirkan kan dalam Islam juga kadang-kadang kan seolah
Kalau si perempuan udah nikah sama laki-lakinya, si laki-lakinya jadi yang kepala keluarga, dia ngontrol keuangannya segala macam. Ya kasihan banget gitu loh, dianya kan sangat berbakat, dia punya uangnya segala macam. Jangan-jangan dia hanya siap kerja, dia hanya sekedar ngasih suaminya, ngasih bapaknya gitu loh. Untuk dirinya sendiri dia nggak ada. Jadi kalau saya tuh hanya ngeliatnya waktu ngeliat video itu saya sedih gitu, karena saya ngeliat ini orang luar biasa baik. Sampai dia bilang dia tuh baik banget orangnya gitu kan, hatinya mulia banget. Tapi justru itu kesalahan dia hanya dia terlalu baik dan dia terlalu lugu dan dia tidak dikelilingi oleh orang-orang yang cukup melindungi dia. Atau mungkin kurang pemahamannya ya. Bukan secara sadar dia melindungi. Mungkin mereka merasa seperti itu, tapi kalau buat saya adalah harusnya sih kalau orang kita udah mengalami suatu hal di mana kita kita udah lihat sendiri nih ada saudara kita disakitin. Ya kecuali ada bukti nih orang ini nih kenapa sih dia kan mungkin harusnya kan disakit ya. Karena itu bukan tindakan normal kan, nyakitin istri sendiri. Ya kan? Bukannya. Ya harusnya kita ada bukti dia udah melakukan terapi, psikoterapi bahwa dia nggak akan melakukan itu. Kalau enggak sih harusnya dijauhin. Karena itu bisa bahaya bagi dia gitu. Karena dan itu kan biasanya yang terjadi adalah disakitin udah gitu dibaik-baikin. Terus dia confused. Lalu dia sepertinya itu dan itu biasanya pola berulang. Nanti kalau begitu anaknya juga suka begitu. Soalnya biasanya apa yang dilihat sama anak soalnya. Dan biasanya memang orang yang biasa mukul itu biasanya dia sendiri juga mengalami dulunya pernah ada trauma. Jadi bisa jadi begitu di keluarganya si biasanya yang menganiaya itu umumnya kalau dalam penelitian itu dia datang dari memang background di mana itu terjadi kepada dia. Gitu sehingga dia mengulangi. Jadi itu malah justru harus di break patternnya. Maaf ya saya ngomongnya agak belak-belakan ya. Ya nggak apa-apa. Terus juga ada beberapa ini sih Mbak, ada beberapa spekulasi ya dari komentar-komentar juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ada yang dijaga di situ, bukan cuma anak alasannya, tapi lebih kayak ke tanda kutip bisnis yang mereka bangun gitu. Itu gimana kan, tuh masalah? Ya itu kan masalahnya masalah harta bersama kan. Ya, kalau cerai kan harta bersamanya berakhir kan. Nggak ada masalah, maksudnya emangnya si Lesti kalau nggak sama suaminya nggak punya bisnis? Oke. Wow. Benar juga. Itu hanya masalah ada harta bersama yang telah dibangun selama sejak pernikahan, yang lalu sekarang kalau mau diterusin jadi itu. Tapi ya kalau memang mereka sudah tidak menikah ya itu tinggal dibagi aja kan, yang mana bagiannya itu yang harusnya. Tapi kalau misalnya berhubungan sama kontrak kerja itu tinggal dibetulin. Yang kayak kontrak kerja, pokoknya bisa. Kalian harus berdua terus ya? Oh enggak, bisa itu. Bisa ya? Bisa, nggak ada yang nggak bisa dihukum. Wah ini berarti emang harus dapat yang bisa mensupport sih itu ya berarti ya? Saya sih ngeliatnya she's not helped by the right people. Oke. Terus kalau misalnya dengan dampak ke depannya nih, dengan apa yang dialami sama Lesti sekarang yang akhirnya sudah kembali lagi bersama-sama gitu. Dan sekarang juga sepertinya udah banyak beberapa orang-orang yang mulai nggak suka apa segala macam, jadi terpecah belah lah yang namanya Leslar gitu. Sedih sih sebenarnya gitu. Cuman apa nih dampak kedepannya ketika Lesti melakukan hal tersebut? Saya rasa dari mereka berdua kan sebenarnya menikah itu kan suatu hal yang pribadi ya. Sebenarnya nikahnya untuk apa gitu. Kalau memang mereka memang mau nikah untuk ibadah ya terlepas dari ada kesalahan yang berat, kalau memang Lesti begitu percaya sama suaminya bahwa suaminya nggak akan mengulang kembali, ya itu sebenarnya kalau buat saya adalah harus dibuktikan dulu dan harusnya dia ada efek jerah dulu dengan dia menjalani hukuman dulu, baru saya akan percaya. Karena kalau enggak enak banget ya, udah nyakitin istri, balik lagi gara-gara istrinya baik, balik lagi terus dia bilang aku nggak akan ulang lagi kok gitu ya. Siapa bilang? Takutnya ya itu seperti dicerita di Law and Order itu, the next time she dies, I don't want her to die. Dia terlalu talented. Dia aset nasional. Ya. Saya sayang banget itu istilahnya adalah dia nggak punya, dia harusnya dihargai, dicintai. Kalau suaminya kayak begitu, itu makanya ada risiko. Makanya adalah harusnya dia nggak boleh tuh berdua-duaan aja. Kalau boleh Fadi jagain terus gitu. Wah, supaya. Kenapa jadi saya? Kenapa jadi saya? Nah, soalnya kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti tahu-taunya dia marah lagi, dipukul lagi. Ya udah mudah-mudahan kalau misalnya udah semuanya baik-baik, itu kan sama itu kan bisa main kesini kali ya biar bisa dinasehatin kali ya gitu biar semakin mesra ke depannya. Ya gitu. tapi sekali lagi kan saya nggak ngerti sih kenapa juga sih bisa mukul gitu, saya nggak ngerti sih, itu yang saya nggak ngerti. Ada tahu nggak sih kenapa itu terjadi? Saya juga nggak tahu iya, kenapa makanya. Lesti sebaik itu bisa dipukul sih.
bukan kenapa Lesti bisa dipukul. Kamu salah lagi. Kamu pikir sebenarnya Lesti yang salah. Kenapa dia mukul? Itu juga benar. Gak ada kaitan Lesti jahat atau apa. Kenapa dia mukul? Lesti mau baik atau tidak relevan. Kenapa dia mukul? Bukan kenapa Lesti yang sebaik itu bisa dipukul. Itu salah. Soalnya kalau dia nggak baik emang wajar dihukum kan. Itu secara tidak langsung kamu pikir kayak gitu. Hati-hati dengan kata-kata begini. Ini kata-kata kayak gini yang kita tanpa sadar, kita seolah memposisikan perempuan itu kalau dalam tertentu memang berhak dipukul. Dan emang di negara-negara tertentu zaman dulu yang namanya wife beating, mukulin istri itu boleh loh di negara-negara tertentu. Secara sah itu boleh. Di Inggris atau apa. Pernah terjadi, itu kan berkembang dengan hukum. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Enggak. Tapi I'm just saying. Jadi kadang kita tuh gak sadar dengan kata-kata kita sendiri. Apa sih membuat Lesti sampai Lesti sebaik itu kok bisa ya dipukul? Bukan itu. Itu pertanyaan penasaran aja. Iya, tapi gitu? enggak. Tapi itu kan soalnya seorang suami itu berhak mukul istri kan artinya. Mulai dari situ dong. Padahal itu hipotesa itu aja udah salah. Seorang suami tidak pernah punya hak mukul istrinya. Titik. Mau dia sekurang ajar apapun, gak boleh mukul. Tidak boleh. Itu pandangan saya dan menurut saya secara hukum memang begitu juga. Ya masa laki-laki mukul cewek gitu ya. Jangan dong. Iyalah. Saya sih enggak, Mbak. Kalau maksudnya saya ngomong keras ya karena saya masalahnya sedihnya adalah orang tuh nggak nangkap esensinya daripada ketidakpahaman kita tentang masalah ini gitu. Sedangkan Lesti itu orangnya terlalu baik sih. Dia kan malaikat sih kalau buat saya. Baik banget dan dia memang udah di-bless ya. Tuhan udah kasih dia kemampuan yang luar biasa. Dia bukan orang biasa loh. Dari umur berapa tahun saya baca dia langsung punya bakat segala macam. Dia bukan orang biasa. Orang kayak gini makanya harus dihargai. Janganlah dia dikelilingi sama orang-orang yang tidak menghargai dia, hanya menggunakan dia. Lalu dia sendiri merasa seolah-olah saya tuh nothing, saya nothing seolah-olah. Itu banyak sekali ya perempuan merasa dirinya seperti itu. Saya tidak cukup baik gitu. Bisa jadi secara tidak sadar Lesti itu merasa dirinya, gue tuh beruntung banget loh punya suami seganteng itu. Waduh, apalah gue gitu. Bisa jadi tanpa sadar dia begitu. Sehingga dia pikirnya, aduh aku cinta banget, aku gak mau itu. Padahal dia adalah harusnya dia malah merasa memang saya patut dihargai, diperlakukan sebaik mungkin oleh suami yang sayang sama saya. Karena saya memang perempuan yang luar biasa. Harusnya dia mengatakan itu. Saya perempuan yang baik, soleh-soleha, berbakat, aset nasional. Harusnya saya punya suami yang sayang sama saya. Kalaupun saya kadang-kadang ada salah kata, harusnya suami saya tuh bisa bilang, kamu jangan gitu dong ngomongnya. Aduh enak banget ya. Kalau punya pasangan kayak gitu yang lemah lembut. Itu maksud saya. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa saya gak mau menghakimi karena saya tidak tahu ya. Saya juga mohon maaf juga kalau ada sepertinya saya lebih berpihak kepada Lesti. Tapi saya hanya merasa kasihan kalau dia dibully gitu loh. Saya kasihan banget gitu. Dia udah banyak masalah, netizen apa sih haknya? Lo enak komentar, dia yang jalanin. Iya. Mungkin dia memang pengen tenang kan. Dia pikir mungkin dengan begini bisa move on. Dia udah umroh mungkin itu. Tapi masalahnya saya takutnya resikonya aja sih. Resikonya bener gak sih aman gitu. Kalau memang aman ya itu. Tapi saya masih gak yakin. Karena orangnya belum menjalani hukuman. Jadi apa buktinya dia udah jerak. Ada kekhawatiran itu ya sebagai. Soalnya kan kenapa bisa muncul begitu aja. Kan gak mungkin tiba-tiba. Artinya dia punya kecenderungan itu. Itu menurut saya. Gitu loh misalnya Fani gak pernah mukul perempuan. Pasti kayaknya gak mungkin deh kamu tiba-tiba mukul perempuan gitu. Iya dong. Iya kan? Jadi kalau orang tiba-tiba mukul, itu bukan pertama kalinya. Mungkin bukan Lesti korbannya pertama, tapi yang lain bisa jadi. Saya nggak tahu, saya nggak hanya bilang karena nggak mungkin tiba-tiba. Semua itu nggak tiba-tiba kok. Okay. Saya berhubungan dengan banyak, maksudnya saya punya suami, saya punya pacar dulu, nggak pernah sekalipun tuh saya mau saya ribut sama apa nggak pernah sekalipun aku dipukul, nggak pernah gitu loh. Jadi buat saya bingung gitu kalau ada laki-laki bisa mukul perempuan tuh saya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti sih itu, benar-benar. Mbak, aku juga sempat baca-baca ternyata Mbak Meli ini juga ini ya bergerak di organisasi jurnal perempuan juga ya, masih aktif sampai sekarang atau gimana? Kalau sekarang nggak seaktif dulu sih, tapi memang dulu sahabat saya kan Garis Arifia ya, jadi waktu itu memang waktu zamannya saya nyalon di KPK tuh kayaknya dia tertarik dengan profil saya, lalu
ya secara umum kan orang nganggapnya saya sebagai perempuan yang cukup berhasil gitu, dan dan juga bagaimana sih kita memang dalam jurnal perempuan itu selain kita juga meningkatkan kesadaran dan juga pendidikan mengenai pentingnya kesetaraan gender, kita juga coba untuk lebih mementor dan coaching dengan yang muda-muda. Jadi saya memang punya ketertarikan di situ sih, dari segi gimana bisa sharing lah supaya terbentuk yang namanya sisterhood itu ya. Karena saya merasa memang negara kita ini akan semakin maju, semakin banyak perempuan-perempuan yang maju dan berhasil. Dan oleh karena itu kita pengen lihat nih masalah-masalah fundamentalnya apa gitu kan itu. Dan lalu di jurnal perempuan itu mereka memang adalah suatu jurnal yang memang dapat akreditasi sehingga memang itu adalah jurnal ilmiah, contohnya jurnal ilmiah. So memang saya sebenarnya bantu gadis sih sebenarnya, lebih gadis dan teman-teman di situ, tapi memang saya cukup lama jadi dewan pembina di situ. Tapi dari dulu memang karena lahirnya perempuan memang punya kepedulian tentang masalah perempuan, tetapi saya bukan orang yang merasa perempuan itu harus tough untuk menjadi berhasil gitu. Saya malah justru merasa bahwa kita tuh justru harus menghargai sifat kelembutan daripada perempuan, dan kita tuh memang berbeda gitu. Dan kita harus tidak perlu jadi seperti laki-laki untuk jadi berhasil gitu. Namun kita juga harus lebih percaya diri bahwa kita tuh manusia yang utuh dan lengkap. Banyak perempuan merasa dirinya tidak utuh dan lengkap. Jadi kayaknya kalau aku belum nikah, aku bukan apa-apa. Kalau aku belum punya anak, aku belum apa-apa gitu ya. Tentunya itu semuanya akan menambahkan hidup menjadi lebih manis ya, mempunyai keluarga. Tapi perempuan itu harus menurut saya semakin banyak perempuan yang percaya diri dan bisa maju, menurut saya ekonomi di Indonesia juga akan maju. Makanya saya juga fokus juga untuk gimana supaya juga untuk UMKM segala macam dan juga untuk financial literacy itu sesuatu yang perlu untuk perempuan sih. Itu secara natural ya, karena memang sekarang ini kan memang secara trennya kita memang harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Sebenarnya bukan hanya perempuan saja, tapi secara umum memang kita harus menciptakan suatu komunitas yang secara ekologisnya juga dapat bertahan, sustainable ecology, tapi juga secara sosialnya juga masyarakat yang lebih maju, dan juga yang ketiga adalah bahwa perempuan itu terdidik ya. Saya masih prihatin dengan banyaknya perempuan-perempuan yang menikah dalam usia dini dengan pendidikan yang belum selesai, karena itu artinya kemungkinannya mereka akan hidup dalam tingkat ekonomi yang lemah, itu akan terus terjadi. Jadi ini memang juga yang harusnya bagaimana sih supaya di satu pihak tuh pada saat perempuan atau laki-laki pubertas gitu ya, atau mereka mulai menyadari ketertarikan dengan laki perempuan, gimana sih supaya itu menjadi sesuatu yang tidak harus di-solve dengan nikah muda gitu ya. Ini kan jadi problem ya gitu ya. Sedangkan itu kayaknya sudah menjadi adat istiadat, apalagi di daerah-daerah ya di luar Jakarta, hal yang kayak umur belum dapat KTP aja. Masih banyak yang seperti itu. Ini yang makanya yang memang perlu ditunda ya, pernikahan itu harus di usia yang lebih layak gitu untuk semua perempuan, dan juga tapi juga jangan tabu bicara tentang seks gitu loh. Ya ini memang susah gitu mengenai ini gitu, karena menjadi problem ya. Tapi itu kan banyak orang juga karena nikah muda ya karena istilahnya kecelakaan gitu ya. Kan. Jadi gimana sih supaya memang orang itu memang kalau memang harus abstain ya, itu tidak melakukan itu sebelum pernikahan, dia gimana menjaga dirinya, itu perlu ada suatu yang lebih membuat orang-orang merasa bahwa solusinya bukan dengan nikah muda. Karena itu terjadi umumnya di tingkat ekonomi yang lebih rendah kan daripada yang udah berada ya. Oke, berarti Mbak Melanie setuju ya dengan feminis. Saya intinya nggak pengen melabel diri saya feminis, tetapi saya jelas adalah menyadari bahwa seorang perempuan kalau di usia 15-16 tahun udah nikah, susah lah untuk dia menjadi seseorang yang potensi dirinya yang sejatinya. Itu aja sih. Karena pendidikan itu perlu. Minimal kalau bisa pasti SMA selesai. Kedua adalah setelah itu mungkin pendidikan vokasi 2 tahun ya. Jadi katakanlah misalnya SMA 17 tahun, 19 tahun. Ya kalaupun mau nikah ya 20 tahun gitu ya, jangan ya itu aja masih terlalu muda. Karena kita tuh masih anak kecil ya.
nggak gampang loh jadi orang tua kalau kita masih kayak anak kecil, pasti nggak jadi orang tua yang baik juga. Oke, berarti usia saya cukup lumayan matang ya. Gak masalah, kamu mau nikah sekarang Kalau juga cowok oke. aman ya? Aman. Kalau cowok aman ya. Mungkin Mbak Meli ada yang ingin disampaikan nggak untuk para wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia, boleh? Wah, saya jadi ditanya begini malah jadi bingung nih jadinya. Aku ngerasa kayak apa ya? Aku kurang begitu paham mengenai feminis ya, tentang kesetaraan segala macam. Tapi aku taunya Kartini dulu berusaha keras bagaimana strata wanita itu bisa setara dengan laki-laki. Gitu. Walaupun cerita dia tragis ya. Iya, gitu. Tapi saya begitu mengidolakan sih beliau Kartini itu. Bagaimana dia bisa, ya perempuan-perempuan tuh ya emang harus pintar, perempuan-perempuan tuh gitu. Makanya aku ngeliat kayak, wah ini maksudnya masih ada orang-orang di zaman sekarang yang meneruskan semangat dari Kartini sih, lebih ke situ sih. Mungkin dari Mbak Meli ada perwakilan ingin disampaikan kepada wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia. Untuk semua perempuan di Indonesia adalah kita harus menyadari kita mempunyai andil untuk membangun negara ini sama dengan laki-laki. Dan kita punya kemampuan yang sama. Apalagi di zaman sekarang yang adalah zaman teknologi. Sebenarnya tidak ada bedanya antara laki dengan perempuan untuk melakukan sesuatu. Kalau dulu memang kita perlu laki-laki dengan kekuatannya. Karena misalnya kita harus mengangkut barang yang berat atau apapun juga. Kalau sekarang dengan teknologi, kita bisa lakukannya tanpa harus mempunyai muscle. Cukup dengan brain. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi semua perempuan untuk menyadari bahwa kita bisa sama-sama dengan laki-laki membangun Indonesia yang lebih baik. Dan kita harus tahu bahwa peran kita, ya betul, secara biologis kita lah yang akan melahirkan anak. Dan kita memang harus menjadi ibu yang baik pada saat mempunyai anak. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita juga punya kemampuan yang sama, potensi yang sama. Dan justru memang kalau negara ini perempuan-perempuan yang maju, pasti negara ini lebih maju lagi. Karena itu terbukti secara statistik. Di negara-negara di mana perempuan mempunyai kemampuan ekonomi, mempunyai empowerment, negaranya juga maju. Marilah kita bersama-sama dengan percaya pada kemampuan diri kita. Menyadari bahwa sekarang di era teknologi ini, kita bisa lakukan apapun juga. Bahkan mau pergi ke Mars pun bisa. Ayo kita sama-sama bangun negara ini bersama-sama dengan para pria. Bahu-membahu, tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Saya makanya tidak mengatakan saya feminis. Saya humanis. Humanis yang dimana kita menyadari semua masing-masing punya kelebihannya. Dari aspek feminin maupun dari maskulin. Dan dengan kita bersama-sama, maka negara Indonesia bisa maju. Setuju. Humanis. Setuju. Mbak sedikit Pak sebelum kita ini terlalu serius ya pembicaraan saya. Enggak apa-apa ya. Enggak terlalu serius kok ini tapi Okay. bermanfaat banget gitu. Okay. Bukan hanya untuk penonton sih, mungkin mudah-mudahan penonton bisa dapat ilmunya. Untuk saya pribadi sebenarnya ini obrolan kita tuh untuk saya pribadi untuk mengisi bahwa oh ya ternyata perempuan juga memiliki andil yang penting gitu. Gitu. Dan saya juga ngerasa bahwa jangan gini. Di tim saya kalau nggak ada perempuan kacau. Setuju guys? Setuju guys? Bener. Emang kita bahu-membahu. Gitu. Ya, giginya bagus ya. Kesukaannya Mbak Meli. Ya, jadi karena memang intinya adalah memang kalau ada perempuan biasanya kan kalau perempuan tuh biasa ya ngurusin banyak hal ya Karen ya. Lalu yang nggak dipikirin kayak udah makan belum, udah apa ya kan. Jadi enak kalau ada perempuan ya. Tapi kalau semuanya perempuan juga. Jadi makanya saya nggak bilang saya feminis. Mungkin orang bilangnya itu jurnal perempuan tuh feminis. Tapi kalau saya mengatakan saya mau jadi humanis. Tapi humanis yang sadar bahwa feminine power kita tuh penting dalam suatu masyarakat bersama dengan masculine power. Makanya jangan yang maskulin jangan dong. Maksudnya yang bapak-bapak atau ya yang laki-laki jangan juga kita nggak dilibatkan. Istilahnya boys club gitu ya. Istilahnya perempuan gak bisa ikut gitu ya kecuali kamu pacarnya atau kamu mainannya baru boleh ikut gitu. Kalau itu kan suka terjadi gitu loh. Banyak sih banyak ya. Tahu gitu. kok tahu. Nah sama juga yang perempuan juga jangan begitu gitu. Jangan juga mengeksklud yang laki-laki gitu. Karena kalau energinya terlalu feminin atau terlalu maskulin tuh nggak kondusif gitu loh. Yang bagus tuh kalau
sama-sama ada. Seimbang. Hidup itu butuh balance. Exactly. Iya kan, kenapa ada kanan ada kiri, Betul. siang malam. Itu setuju banget saya. Jadi benar-benar kayak gitu karena saya memang percaya tentang dualitas. Dualitas daripada kelengkapan kita sebagai di setiap kita. Karen sama saya, sama-sama kita dilahirkan perempuan. Tetapi dalam diri kita juga ada loh sifat maskulinnya, ada sifat gagahnya. Sama juga Fadi. Ada, laki-laki tapi ada saya. sifat lembutnya, ada sifat femininnya. Itu mungkin yang bikin perempuan pada jatuh cinta sama kamu. Nah, itu bisa jadi femininnya justru yang bikin dia jatuh cinta. Bukan justru yang roughnya, yang gua kuat. Enggak, justru karena aduh sayang, kamu pengen dibeliin bunga ya gitu. Itu malah yang bikin jatuh cinta. Jadi intinya tuh nggak perlu kita ngomong feminis atau apa male chauvinist, enggak. Kita jadi humanis aja deh, humanis yang balance gitu loh. Lalu kita intinya jadilah yang indah. Kok jadi perempuan yang indah, jadi laki-laki jadi yang indah gitu loh. Jadilah indah. Gitu. Mbak Mel, aku mau nanya dong, Mbak tuh sebenarnya lawyer apa peramal ya? Gue podcast berasa gue dibacain, kok tahu gitu kan? Saya tapi aku memang senang banget astrologi. Saya tuh saya bisa bazi, tahu kan bazi, Chinese astrology. Oh ya? Wah, ini harus ada sesi berikutnya nih kita ngebahas kayak gini. Enggak, itu lebih karena dari kecil tuh gak tau kenapa seneng aja. Pertama dari Western astrology kan, terus lagi itu baru waktu pandemi banyak waktu, aku belajar bazi beneran belajar. Jadi saya bisa feng shui gitu-gitu. Bisa. Ini posisi studio pas nggak ya di sini? Oh ya tergantung tanggal lahir kamu. Jadi nanti tanggal lahir kamu kelihatan are you an East person, kamu tuh orang timur atau barat gitu, berarti gitulah. Jadi itu akan, dan itu bukan ngaramal, itu science gitu, bahwa kita ini semua energi. Lalu kemudian nggak tahu gimana itu zaman dulu tuh pokoknya ilmu itu turun lah ya ke masyarakat itu. Jadi itu bukan ini ya, bukan ngeramal gimana. Jadi itu sebenarnya bagaimana mengerti tentang sumber-sumber energi. Nah, kita lahir di tanggal tertentu, kita energi tertentu. Ya artinya kita akan cocok di tempat-tempat yang memang posisinya sama dengan energi. Jadi itu ilmu pengetahuan. Tapi namanya occult science. Next episode kita harus ngobrolin ini ya. Bill diatur jadwalnya Bill ya. Ini penting nih karena saya juga suka nih ngomongin ini nih. Iya, ini udah banyak aku ilmu. Aku juga lihat aku suka mistis, kamu lihat kan. Aku makanya bilang, aku nanya, kamu dari mana sih gitu kan. Soalnya aku lihat itu kayaknya dia suka mistis kayaknya. Sama, iya kan? Agak sedikit. Kayak hidup saya udah horor. Iya. Aku seneng gitu. Aku dari kecil seneng, lalu belajar, terus lalu memang pas bikin rumah kan bingung juga karena ada rumah yang nggak hoki kan. Terus dulu pakai orang, sekarang udah bisa ngatur sendiri. Itu sih gampang sebenarnya sih, tinggal abis ini aja kali ya studio kita apa kurang miring dikit ini framingnya atau kurang kesini gitu kan. Mbak sedikit aja nih Mbak sebelum kita sudahi obrolan kita bahwa banyak track record dari seorang Mbak Meli gitu ya. Achievement-nya dan segala macam, konsentrasinya kepada negara ini dari bidang hukum dan juga wanita dan juga humanis tadi gitu. Sekarang kan aku juga sempat ngeliat di postingannya Mbak Meli itu lagi sibuk banget di politik nih. Nggak sayang apa Mbak? Apa yang udah didapatkan ini harus ditinggalkan atau gimana gitu? Bukan ditinggalkan, transfer itu istilahnya sebenarnya naik kelas ke challenge yang lebih berbeda. Ada challenge tersendiri ya? Challenge dan juga memang ada kerjaan yang saya pengen coba bantu. Saya tahu banyak yang sini tentang politik ya. Tapi bagaimanapun juga adalah negara kita negara demokrasi. Setiap 5 tahun ada pemilihan dan itulah waktunya untuk kita mengisi lembaga tinggi negara, eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya saya hanya pikir bahwa saya pengen bisa menyuarakan rakyat. Saya khususnya juga kenapa saya masuk politik, saya pengen benahin kota kelahiran saya. Sebenarnya awalnya dari situ, kota Bogor. Saya kan lahir dari kota Bogor. Sarua tuh. Masa? Sami, abi oge. Gitu. Lama tinggal di Bogor. Oh gitu ya. Di Kedung Halang. Oh gitu. Kita dulu nenek di Sempur Kaler. Tahu kan Sempur Kaler? Dekat istana, di bawah itu. Yang di bawah, yang tempat lari. Iya. Sekarang lapangan basketnya udah bagus ya? Iya. Jadi saya karena itu, tapi bahkan tadinya pengen jadi kepala daerah gitu, tapi setelah masuk nih sekarang lagi menjajaki, saya akhirnya pengen jadi wakil rakyat aja. Kenapa? Karena sebenarnya saya jatuh cinta sama Kabupaten Cianjur. Jadi kalau saya pengen membenahi kota Bogor tuh dari segi DPR itu memang dapilnya kan di Kabupaten Cianjur sama kota Bogor gitu loh.
Jadi saya pas lihat masyarakatnya baik tuh, saya pikir saya pengen coba jadi wakil rakyat. Kalau bisa nanti juga dari kepala daerahnya juga sama frekuensinya dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sesuatu gitu loh bersama-sama. Lalu nanti kita juga saya bisa ajak teman-teman investor gitu kan. Saya pikir saya pengen melakukan sesuatu. Saya nggak tahu, bisa jadi saya kecewa, saya bisa frustasi. Banyak orang yang bilang, lo yakin Mel nanti frustasi? Ya, maksudnya kan banyak beberapa yang ketika mencalonkan tidak berhasil, akhirnya stres, terus kan lumayan juga. Maksudnya banyak yang bukan lumayan lagi, mahal sekali. Jadi ya tapi intinya adalah itu bagian daripada journey yang harus dilalui ya siapapun. Dan saya pikir kalau orang-orang lain aja berani, kenapa kita harus nggak berani? Dan saya pikir target DPR RI bukan target yang terlalu tinggi ya buat saya gitu loh. Maksudnya kan banyak yang akan dipilih sebagai DPR RI. Kenapa sih nggak bisa kasih satu slot bagi seorang Melly Darsa gitu? Maksudnya saya rasa harusnya mudah-mudahan sistemnya nggak segitu rusaknya sehingga seorang Melly Darsa tidak berhasil gitu. Tentunya saya harus kerja keras, saya harus dapat kepercayaan dari rakyat. Tapi insya Allah saya optimis dan saya tetap semangat untuk maju. Ya apapun nanti yang didapatkan, intinya adalah ya kalian-kalian inilah yang mendukung Mbak Melly gitu. Ya. Saya dukung, saya ngasih suara. Ya. KTP saya Bogor. Bukan kabupaten ya. Takutnya kota kan. Beda. Saya beda. Kenapa beda saya? Kamu kok diskriminasi? Kan enggak ada kabupaten. Kalau kota Bogor kamu memang milih aku, tapi kalau kamu Kabupaten Bogor enggak, karena kota Bogor sama Kabupaten Cianjur satu dapil. Kota Bogor sama Kabupaten Cianjur itu satu. Satu dapil. Saya kota Bogor kan? Kota Bogor. Asik. Kalau gitu kita bisa kerja sama dong. Siap. Kita salaman dulu. Ada sedikit oleh-oleh. Dikit aja. Ini nanti Melly pilih satu taruh sini untuk ditandatangan. Punten. Nah, hasil foto tadi. Wah bagus ya. Bintang tamunya nanti pada dipajang-pajang sini nih tuh. Cuman belum dirapin, emang kurang banyak ya bintang tamunya ya. Oh, Melly mau nanti kalau udah sampai 2.000 gimana caranya nanti ya? Nanti mungkin ini semua furnitur diganti. Nanti tergantung Mbak feng shui-nya di mana. Nanti Nanti kita tahu ya. Punten, iya. Minta ini dong spidol atau pulpen. Tanda tangan untuk taruh sini. Gak apa-apa. Bagus banget loh nih. Aku satu aja, aku kasih satu. Ya kalau tiga-tiga nanti tinggal print lagi, banyak printnya. Soalnya saya pengen milih yang ada Fadinya, cuman masalahnya kayaknya orang pilih yang sendiri ya biasanya ya. Gimana sih? Nggak apa-apa. Ya maksudnya saya kan. Tiga-tiganya boleh, oke. Tanda tangan gitu. Kita printin lagi satu lagi yang hitam putih. Ini untuk ibu semua, nanti tanda tangan taruh sini. Oke. Melly Darsa, thank you so much. Thank you.